Perkenalkan, nama saya Feby Chandra Irawan, NIM 221D10447. Saya di sini akan menjelaskan tentang pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, dan kualitas hidup. Perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan jumlah produksi barang dan jasa dalam suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Biasanya diukur dengan menggunakan indikator seperti produk domestik bruto (PDB), nomor 2 pendapatan per kapita, 3 fokus pada peningkatan kuantitas produksi dan pendapatan. Perkembangan ekonomi merupakan proses perubahan struktural yang terjadi dalam suatu negara, termasuk perubahan dalam sektor ekonomi, teknologi, dan kelembagaan. Tidak hanya fokus pada peningkatan kuantitas produksi, tetapi juga pada perubahan kualitas hidup masyarakat. Indikator perkembangan ekonomi meliputi 1. Indeks pembangunan manusia (IPM), 2. Kualitas hidup masyarakat (pendidikan, kesehatan, dan lingkungan), nomor 3. Perubahan struktur ekonomi dari agresi ke industri. Dalam ringkasan, pertumbuhan ekonomi lebih fokus pada peningkatan kuantitas produksi dan pendapatan, sedangkan perkembangan ekonomi lebih fokus pada perubahan struktural dan kualitas hidup masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi dibagi menjadi 4, yaitu 1. Faktor internal, 2. Faktor eksternal, 3. Faktor sosial, dan 4. Faktor institusional. Kebijakan ekonomi pemerintah. Kebijakan ekonomi pemerintah adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan ekonomi suatu negara. Berikut beberapa jenis kebijakan ekonomi pemerintah. 1. Kebijakan fiskal. Kebijakan ini melibatkan pengaturan pendapatan dan pengeluaran pemerintah untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi. Contohnya adalah penyesuaian pajak, belanja pemerintah, dan pengelolaan defisit atau surplus anggaran. Kebijakan moneter. Kebijakan ini berfokus pada pengaturan jumlah uang yang beredar di perekonomian dan suku bunga. Otoritas moneter seperti bank sentral dapat mengubah suku bunga atau melakukan operasi pasar terbuka untuk mengendalikan inflasi, mengatur likuiditas pasar, dan mempengaruhi tingkat investasi dan konsumsi masyarakat. Kebijakan struktural. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi dalam jangka panjang melalui reformasi sektor-sektor ekonomi seperti industri, pertanian, dan tenaga kerja. Kebijakan pembangunan. Kebijakan ini fokus pada upaya pemerataan pembangunan ekonomi di berbagai wilayah, termasuk pengembangan infrastruktur, peningkatan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. Tujuan kebijakan ekonomi pemerintah adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, stabilitas harga, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembangunan ekonomi: 1. Meningkatkan pendapatan per kapita, 2. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, 3. Meningkatkan kesempatan kerja, 4. Meningkatkan kualitas hidup, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Ciri-ciri pembangunan ekonomi. 1. Terjadi peningkatan pendapatan per kapita. Artinya rata-rata pendapatan masyarakat meningkat dalam jangka panjang.
2. Bersifat jangka panjang dan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi tidak bersifat sementara, tetapi berlangsung terus-menerus. 3. Adanya perubahan struktur ekonomi dari sektor primer (pertanian) menuju sektor sekunder (industri) dan tersier (jasa). 4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM ditandai dengan pendidikan yang lebih baik, keterampilan meningkat, dan kesehatan yang lebih baik. 5. Kemajuan teknologi dan inovasi. Penggunaan teknologi modern dalam produksi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. 6. Pemerataan hasil pembangunan tidak hanya meningkatkan pendapatan nasional, tetapi juga mengurangi kesenjangan ekonomi. 7. Peningkatan kesejahteraan masyarakat terlihat dari menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran.